Halo teman-teman pecinta anak kecil di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film series terbaru, yaitu Squid Game 2. Film ini akan melanjutkan bagaimana kisah Song Gi-hun yang tak jadi pergi ke Amerika dan memutuskan untuk kembali ke permainan Squid Game guna menghentikan permainan tersebut. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan Gi-hun yang tak jadi terbang ke Amerika, yang di saat itu ia ditelepon oleh frontman dan entah dari mana frontman mengetahui gerak-geriknya. Sesampainya di Seoul, Gi-hun membeli sebuah pisau cutter untuk mengeluarkan alat pelacak yang ada di tubuhnya. Kita pun beralih ke detektif yang bernama Junho. Saat ini ia baru saja tersadar dari koma akibat ditembak oleh kakaknya sendiri yang selama ini ia cari, yaitu frontman. 2 tahun kemudian, kini dirinya bekerja menjadi polisi lalu lintas yang adil dan bijaksana. Ia didatangi oleh kapten polisinya yang meminta agar Junho kembali ke reserse kriminal daripada menghabiskan waktu menjadi laka lantas. Si kapten juga bilang dirinya tak pernah menerima bukti mengenai permainan Squid Game yang dikirim Junho di film awal. 증거로 범인을 잡는다. Junho terus saja dibayang-bayangi oleh sosok kakaknya dan ia tak percaya kalau kakaknya adalah dalang di balik permainan mematikan ini. Kini Gi-hun tinggal di sebuah hotel bernama Motel Pink. Ia bekerja sama dengan seorang bernama Bapak Kim yang ditugaskannya untuk mencari keberadaan The Salesman, orang yang waktu itu merekrut Gi-hun untuk ikut Squid Game. Gi-hun rela mengeluarkan uang yang sangat banyak hanya demi menemukan orang tersebut. Pak Kim memiliki anak buah bernama Wong Seo dan bersama-sama mereka bertekad untuk mencari salesman itu karena Gi-hun berjanji akan memberikan 500 juta won bagi siapa yang menemukannya. Di sisi lain, Junho bekerja sama dengan kapten kapal setempat guna mencari keberadaan pulau tempat permainan Squid Game. Faktanya, kapten ini jugalah yang menyelamatkan Junho yang sudah terapung-apung seusai ditembak. Setelah memberikan detail siapa yang harus mereka cari, Bapak Kim dan Wong Seo serta semua anak buahnya pergi mencari keberadaan salesman di seluruh stasiun kereta bawah tanah. 계속 연락 주세요. Hari ke hari mereka terus mencari, namun tak kunjung mendapatkan hasil hingga suatu ketika saat sedang istirahat, Bapak Kim dan Wong Seo akhirnya menemukan salesman yang sedang bermain dakji dengan calon pesertanya. Mereka segera melaporkan hal ini kepada Gi-hun yang sudah standby dan mereka pergi mengikuti salesman tersebut. 제가 갈 때까지 절대로 놓치시면 안 됩니다. Kita juga melihat orang yang bermain dakji dengannya tadi yang bernama Myung-gi serta seorang wanita yang sedang menelponnya yaitu Jung-hee. Salesman membeli 100 roti dan 100 lotre. Entah untuk apa, Bapak Kim dan Wong Seo pun bingung melihatnya. 지금 탁골구 문으로 들어갔어. Salesman rupanya memberikan pilihan kepada orang-orang miskin yang ada di taman untuk memilih roti atau lotre. Kebanyakan orang-orang miskin itu lebih memilih lotre dan alhasil mereka tak dapat makanan. Setelah semua orang ia bagi, salesman pun membuang roti yang ia punya tadi dan langsung menginjak-injak dan bilang, "Kalian semua sudah diberi pilihan tadi." Di sisi lain, Gi-hun yang ngebut harus dihentikan oleh polisi. Ternyata polisi itu adalah Junho, namun kali ini ia memberikan kesempatan kepada anak baru untuk melakukan tilang. Wong Seo dan Bapak Kim pergi mengikuti salesman yang pergi naik taksi. Melihat ada yang aneh dengan pengendara tadi, Junho pun terkejut melihat nama pengendara tadi yang ternyata adalah Gi-hun. 지금 내렸어. 여기 위치 보낼 테니까. Salesman turun di sebuah gang. Bapak Kim dan Wong Seo mengikutinya dan berencana untuk menangkap orang tersebut. Namun naas malah mereka yang terhajar. Junho pun mencari identitas Gi-hun di database kepolisian dan ia menemukan alamat mobil yang dipakai oleh Gi-hun. Gi-hun sendiri sudah sampai di gang tadi. Ia terkejut melihat darah yang ada di tempat itu.
Bapak Kim dan Wong Seo ditangkap oleh salesman. Sambil memutar musik opera, salesman memainkan permainan dengan mereka berdua. Mereka disuruh untuk bermain batu gunting kertas dan siapa yang kalah maka akan ditembak dengan satu peluru yang ada di dalam revolver, bagaikan film roulette Rusia, dan dengan terpaksa mereka harus bermain permainan itu. Sudah beberapa kali mereka sweet, namun tak ada yang tertembak sehingga membuat salesman memasukkan beberapa peluru lagi. Pada akhirnya Wong Seo sudah mau kalah, namun Bapak Kim rela mengorbankan dirinya agar Wong Seo tetap hidup. Setelah mendapatkan alamat, Junho pun menyusup ke dalam markas Bapak Kim untuk mencari tahu petunjuk di mana Gi-hun tinggal. Ada seorang anak buah yang kembali ke markas untuk mengambil senjata yang ada di sana. Lalu setelah ia pergi, Junho akhirnya mendapatkan berkas Gi-hun di laci. Gi-hun pun kebingungan mencari keberadaan Bapak Kim dan ia terkejut karena melihat lampu hotelnya yang hidup. 오랜만입니다, 성균 씨. Akhirnya, ia bertemu dengan salesman. Tanpa basa-basi, Gi-hun langsung bilang ia ingin bertemu dengan pemimpin salesman. Gi-hun menganggap salesman hanyalah anak buah mereka. Salesman pun cerita, dulunya ia juga adalah pekerja di Squid Game. Namun suatu ketika, ia melihat ayahnya berada di dalam permainan dan terpaksa mengkoitkannya. 저랑 게임 한번 하시죠. Mereka akan memainkan game roulette Rusia. Pistol yang diisi satu peluru akan diacak dan mereka akan saling gantian menembak hingga salah satu dari mereka koit. Mereka pun saling gantian menembak hingga menyisakan 2 kali kesempatan tembak lagi dan kali ini giliran Gi-hun. Gi-hun yang sudah tak takut lagi menarik pelatuknya, namun pistol itu masih belum tertembak. Ya, sudah dipastikan peluru itu akan mengakhiri salesman dan salesman yang merupakan seorang pria gentleman pun memegang kata-katanya. Junho pun masuk ke dalam hotel setelah mendengar suara tembakan. Gi-hun mengambil sebuah kartu yang ada di dalam saku salesman. Junho menemukan Wong Seo yang terikat, lalu ia pergi ke kamar Gi-hun. 손 머리 위로 올려. Gi-hun dituduh telah melakukan pembunuhan, namun untungnya ada Wong Seo yang melumpuhkan Junho. Wong Seo menjelaskan ia adalah anak buah Bapak Kim dan ia sangat sedih karena Bapak Kim sudah meninggal dari dunia akibat salesman ini, katanya. Selanjutnya, kita akan melihat seorang wanita yang sedang tidur di parkiran taman bermain dan ia diusir oleh penjaga yang ada di sana. Gi-hun akhirnya ingat dengan detektif Junho yang pernah bertemu dengannya di rumah saat itu. Junho juga bilang ia adalah salah satu orang bertopeng waktu itu, namun ia di sana hanya untuk menyusup mencari keberadaan kakaknya. 난 그 게임을 멈추려는 거야. Gi-hun membicarakan niatnya untuk menghentikan Squid Game ini dan ia sangat ingin menemukan siapa dalang di balik Squid Game ini. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk bekerja sama mencari pulau tempat permainan itu terjadi. 돈? Gi-hun akan membiayai mereka membayar berapapun demi mendapatkan informasi mengenai pulau dan Squid Game. Bahkan Gi-hun juga memiliki banyak sekali senjata yang ia beli di pasar gelap untuk memfasilitasi operasi ini. Kita kembali melihat si wanita Korea Utara tadi yang bekerja di taman bermain sebagai boneka. Karena kebaikannya, ada seorang anak memberikannya sebuah gambar lukisan. Si bapak pun datang menjemput anaknya yang menangis itu. Para pekerja di sini kenal dengan anak itu. Anak itu mengidap leukemia, namun orang tuanya tak memiliki uang untuk mengobatinya. Di sisi lain, Gi-hun sedang melihat keadaan ibunya Sang-woo dan anak dari Sae-byo dari kejauhan. Selanjutnya, ia masih berusaha untuk mengeluarkan ibunya Sae-byo dari Korea Utara. Lalu, wanita Korea Utara tadi juga berusaha mencari anaknya yang tertinggal di Korea Utara. Namun, meskipun sudah disuap, bapak petugas ini tak bisa menemukan anaknya.
Nama wanita ini adalah Nol. Ia yang sudah putus asa akhirnya didatangi seseorang dan memberikannya kartu Squid Game. Di sisi lain, Junho mendatangi makam istri kakaknya. Kita juga mengetahui kalau kakak Junho telah memberikan satu ginjalnya agar Junho bisa hidup hingga sekarang, dan sebab itulah ia sangat ingin mencari kakaknya itu. Di taman bermain, anak kecil itu sedih karena tak diberikan permen oleh boneka kelinci. Ternyata, Nol telah mengundurkan diri dari pekerjaan. Saat keluar, ia tak sengaja melihat anak kecil tadi yang harus dibawa menggunakan ambulan bersama ayahnya. Gi-hun memasang alat pelacak di giginya agar bisa dilacak oleh Wong-seo dan anak buahnya. Nol tiba di rumah sakit. Ayah anak itu mendapat kabar kalau anaknya harus segera mendapatkan obat. Nol diam-diam meletakkan topi anak tadi yang terjatuh dari ambulan. Wong-seo membawa teman-teman mantan militernya untuk mengikuti operasi yang dilaksanakan oleh Gi-hun. Gi-hun menyempatkan diri menelpon anak dan istrinya yang ada di Amerika, namun ia tak sanggup. Nol menelpon nomor dari kartu Squid Game itu dan ia ingin berpartisipasi di game itu. Dari kartu yang ada di saku salesman, mereka dibawa ke sebuah klub yang sedang melaksanakan pesta Halloween. Mereka yakin akan menemukan frontman di tempat itu. Gi-hun dan Wong-seo masuk ke dalam, sementara Junho menunggu di luar bersama pasukan. Di luar, Junho mengabarkan kalau ada 2 orang pasukan bertopeng masuk ke tempat itu, sementara Gi-hun salah memilih orang. Naas, Wong-seo tak sadarkan diri dan Gi-hun sendiri mengikuti salah satu pasukan bertopeng menuju limosin yang ada di luar. Gi-hun akhirnya mengobrol dengan frontman dari speaker celeng. Gi-hun masih terbayang-bayang dengan Squid Game dan ia sangat ingin menghentikan permainan ini. Frontman pun mengintimidasi Gi-hun dengan bilang Gi-hun hanya manusia biasa dan tak akan bisa menghentikannya. Ban mobil para pasukan ditembak oleh sniper, termasuk mobil Junho yang meledak tiba-tiba. Mengetahui dirinya terjebak di limosin, Gi-hun memaksa agar dirinya dimasukkan kembali ke Squid Game. Frontman mengatakan, jangan jadi sok pahlawan kepada Gi-hun. Ternyata frontman berada di kursi samping supir sedari tadi. Kembali ke Nol, ia mendatangi tempat penyebutan di bawah jembatan. Ia masuk ke dalam mobil kontainer dan berganti baju menggunakan baju pasukan bertopeng pink. Keesokan harinya, Junho, Wong-seo, serta para pasukan segera meluncur mencari keberadaan Gi-hun mengikuti alat pelacaknya. Saat terbangun, Gi-hun sudah berada di tempat berkumpulnya peserta Squid Game dengan nomor 456. Para penjaga menjelaskan peraturan permainan. Mereka harus melakukan permainan ini selama 6 hari berturut-turut. Pria yang ada di stasiun kereta tadi yang bernama Myung-gi pun meminta HP miliknya. Katanya ia ingin mengecek pasar kripto. Karena banyak bacot, penjaga bertopeng pun memutar rekamannya dan ia ternyata adalah pemilik akun YouTube bernama MG Coin dan ia memiliki banyak sekali hutang karena kriptonya gagal. 444번 김남 30번 최수봉 700번 임정대. Semua orang yang ada di sini memiliki hutang dengan nominal yang sangat besar. Pasukan bertopeng itu juga memperlihatkan celengan yang akan berisi uang. Setelah selesai permainan, para peserta berhak memilih untuk melanjutkan atau tidak permainannya dan akan mendapatkan uangnya. Di sana ada seorang ibu dan anaknya yang tak sengaja ikut ke dalam permainan ini. Si ibu ikut permainan ini karena ingin melunasi hutang judi anaknya dan nama si ibu adalah Genja dan si anak yang bernama Yongsi. 언제나 여러분께 게임을 떠날 수 있는 기회. Para peserta disuruh untuk menandatangani dokumen persetujuan sebelum dimulainya permainan pertama. Myung-gi didatangi oleh 2 orang korban kegagalan kriptonya karena sudah mengikuti Myung-gi. 2 orang ini bernama Thanos dan juga Namgyu. Mereka menuntut agar Myung-gi mengembalikan uang kripto mereka yang sudah hilang akibat mengikuti kata-kata Myung-gi di YouTube. Di sisi lain, Junho dan semua orang sedang pergi menuju lokasi yang dicurigai adalah pulau tempat Squid Game berada. Thanos ini rupanya adalah rapper terkenal yang sangat diidolakan oleh para Gen Z, namun mereka tak diperbolehkan berfoto bersama.
Di situ juga ada wanita transgender yang membuat nenek Genja jadi jijik. Di sana Gi-hun bertemu dengan teman lamanya yaitu Jungbae. Jungbae yang tak mendengar kabar dari Gi-hun selama 3 tahun terakhir sangat khawatir dengannya. Di sana Jungbae bercerita dirinya telah bercerai dengan istrinya. 정보야, 지금부터 무조건 Di sisi lain, Wong Seok bersama pasukannya mendatangi tempat di mana sinyal itu berada. Sama seperti sebelumnya, permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau, dan di sana Thanos menggoda seorang cewek nomor 196. Wong Seok menemukan seorang pemancing dan ia menggeledah pemancing itu yang ternyata sinyalnya berada dari cacing si pemancing. 왜 그래 뭐하냐? 이거 애들 노는 거네. Pria itu bilang ia mendapatkan umpan dari seseorang yang berada di dermaga. 여기 좀 보세요. 여기 주먹. Gi-hun pun berteriak memperingati semua orang kalau game ini bukan game seperti biasanya. Jika mereka bergerak, maka akan langsung ditembak mati. Namun semua orang di sana terlihat tak percaya dengannya. Frontman menonton dari ruangannya seperti biasa dan permainan pun dimulai. 아는 사람이에요? Gi-hun mencoba membantu mereka semua untuk melewati permainan ini, namun semuanya berubah ketika si cewek nomor 196 bergerak karena ada lebah di lehernya. 움직였어. Melihat ada yang meninggal, semua orang menjadi panik dan langsung terjadi pembantaian saat itu juga. Ya, Nol menjadi salah satu eksekutor di permainan itu. Setelah kejadian tadi, saat lampu hijau, orang-orang tak ada yang berani bergerak. Terlihat Thanos memakan obat agar dia nge-fly. 244. Nol terkejut melihat ayah dari anak leukemia itu ikut dalam permainan ini. Lalu dengan arahan dari Gi-hun, orang-orang yang tersisa menjadi tenang. Namun ada seorang wanita bernama Daeho yang terlihat sedang sakit perut. Akibat pengaruh obat, Thanos menjadi nge-fly dan santai menghadapi permainan ini. Semua orang berusaha sebisa mungkin agar tidak bergerak saat lampu merah dan untung saja ada Gi-hun yang memandu mereka. 다들 힘내세요. 이제 다. Banyak peserta yang selamat dari permainan ini, namun ada seorang peserta bernomor 444 yang setelah ditembak ternyata masih hidup yang membuat Gi-hun pergi menolongnya. Dengan bantuan Hyunju, mereka berhasil melewati permainan tersebut. Namun tiba-tiba... Ya, pria 444 itu ditembak oleh Nol karena pemain itu sudah tereliminasi. Selesai dengan pekerjaannya, para pasukan bertopeng kembali ke ruangannya masing-masing. Junho dan pasukan tak mendapatkan hasil apa-apa hari ini dan mereka harus melanjutkan pencarian besok hari. Semua peserta menjadi syok setelah permainan pertama tadi. Penjaga bertopeng memperlihatkan kalau ada 91 peserta yang tereliminasi. Nenek Genja memohon agar dirinya dan anaknya dikeluarkan dari tempat ini. Begitu juga dengan para peserta lain. 당장 투표를 하게 해줘요. Gi-hun meminta agar mereka melakukan pemungutan suara. Namun sebelum itu, penjaga bertopeng itu memperlihatkan hadiah uang yang sudah terkumpul sebanyak 9,1 miliar won. Jika mereka memilih untuk keluar permainan, maka uang 9,1 miliar itu akan dibagi rata kepada semua orang. Jumlahnya 24 juta per orang. Setiap pemain yang tereliminasi akan dihadiahkan 100 juta dan jika hanya menyisakan satu orang yang selamat, maka orang itulah yang mendapatkan semua uang tersebut. 역순으로 진행하겠습니다. Gi-hun memilih pertama kali, ia memilih untuk tak melanjutkan permainan. 388번. Pemilihan terus dilakukan. Gi-hun meyakinkan semua orang kalau di permainan ini kita semua akan tiada jika terus dilanjutkan. Namun beberapa peserta malah menentang Gi-hun dan mereka juga curiga mengapa Gi-hun bisa mengetahui permainan pertama. Terjadi keributan yang akhirnya membuat Gi-hun bilang dirinya pernah bermain di sini sebelumnya.
Teman-temannya saat bermain semuanya sudah tiada dan hanya dirinya lah pemenang satu-satunya. Namun bapak nomor 100 ini terus tak percaya dan malah membuat keadaan menjadi semakin kacau. Dianggap telah mengganggu jalannya voting, Gi-hun tak diperbolehkan bicara lagi dan voting kembali berjalan dengan semestinya. Sampai saatnya angka yang setuju dan tidak setuju pun sama. Pemain 001 lah yang menentukan hal ini dan yang ia pilih adalah melanjutkan permainan. Gi-hun merasa gagal dan ternyata pemain 001 ini adalah frontman yang menyamar menjadi peserta. Jasad-jasad yang sudah tak bernyawa dibawa ke ruangan bawah tanah untuk dibakar. Setelah pemilihan, semua peserta diberikan makanan, lalu Gi-hun didatangi oleh 001 yang meminta maaf kepadanya sekaligus meminta agar Gi-hun memberitahu permainan selanjutnya. 달고나 뽑기였어요. Gi-hun bilang game selanjutnya itu adalah dalgona dan gambar yang paling sulit dipecahkan yaitu gambar payung. Yong-sik menemukan ibunya yang tengah bersama Jung-hae. Nenek Genja tahu kalau Jung-hae tengah mengandung melihat Jung-hae yang sakit perut di permainan tadi. 왜 여기 다시 들어오신 거예요? 001 bertanya mengapa Gi-hun kembali ke sini padahal sebelumnya ia kan menang. Gi-hun pun menjelaskan kalau itu bukanlah uangnya melainkan uang darah dari orang-orang yang tiada di sini. 아 그래. 이왕 이렇게 된 거 이제 와서 Mereka sempat berdebat, namun Jung Bae menenangkan mereka berdua. Ditambah lagi, ada seorang pemuda bernama Daeho yang ternyata adalah seorang marinir. Dan kebetulan, Jung Bae adalah marinir juga. 16야, 우리 잘해보자. 똑바로 하겠습니다. Myung-gi kembali diganggu oleh Namgyu dan juga Thanos, yang terus saja menyalahkan Myung-gi atas jatuhnya pasar kripto yang menghabiskan uang mereka. 타노스님이 먹여줄게. Mereka pun berkelahi yang membuat Myung-gi dikeroyok. Namun untungnya ada 001 yang melerai dan memberikan pelajaran kepada Thanos dan juga Namgyu. Prajurit bertopeng termasuk Nol kembali ke kamar mereka masing-masing. Di malam hari semua orang tak bisa tidur tentunya. Di sana 001 ingin berbicara dengan Gi-hun. 001 menceritakan kalau ia berada di sini karena memiliki hutang untuk biaya pengobatan istrinya dan itu membuat Gi-hun bersimpati. 와이프하고 애기. Sama seperti yang pertama, di Squid Game 2 ini masih ada juga bisnis jual beli organ manusia. Namun kali ini banyak manusia yang tak bertahan dan telah meninggal dunia sehingga percuma jika mereka mengambil organ-organnya. Pengawas inilah yang menjadi ketua operasi ini dan mereka tahu kalau yang menembak adalah pasukan nomor 011. 쓸만한 상품이 별로 없습니다. Saat itu juga Nol dipanggil menghadap pengawas karena perbuatannya. Si pengawas menyuruh agar dirinya tak ikut campur dalam hal ini, namun Nol tetap dalam pendiriannya mengikuti peraturan tempat ini. Pengawas ini jugalah yang ternyata membantu dirinya keluar dari Korea Utara. 그럼 뭐가 문제야? Junho mengundurkan diri dari kepolisian, namun ia meminta tolong kepada kaptennya untuk kembali mencari keberadaan pulau. Kepala polisi hanya menganggap cerita Junho ini hanya fiktif belaka dan malah menyuruhnya pergi menemui psikiater. 더 이상 안 되겠다. 아니 소장 Wong Seo sudah mengontak dua tim untuk berpencar mencari pulau tersebut. Saat dirinya sedang makan bersama si kapten menanyakan bagaimana dengan keadaan Gi-hun. Bagaimana si kapten tahu Gi-hun, padahal dirinya tak pernah bertemu dengan Gi-hun. 뭐 게임이니 상금이니 몇백억. 원장님. Kembali ke Gi-hun, dirinya bermimpi kalau dalgona yang bergambar segitiga sangat susah sekali. Di pagi hari itu, Myung-gi bertemu dengan Jung-hae. Di sini kita tahu kalau anak yang dikandung Jung-hae adalah anaknya Myung-gi karena sebelum ini mereka berpacaran. Sebelum pertandingan, Thanos kembali ngobat, namun kali ini ia dilihat oleh Namgyu. Permainan berikutnya bukanlah dalgona, melainkan permainan beregu. Mereka disuruh memilih 5 orang satu regunya. Gi-hun membentuk tim bersama 001, Jung Bae, Daeho, dan mereka membutuhkan satu orang lagi. Myung-gi mengajak Jung-hae satu tim dengannya, namun Jung-hae menolak mentah-mentah. 난 안 믿어. Hyunju terus ditolak oleh orang-orang lain karena bentuk transgendernya, namun ia diajak oleh seorang wanita bernomor 095. Yong-sik dan juga nenek Genja juga ditolak dari berbagai kelompok.
Thanos dan Namgyu mengajak seorang wanita bernomor 380 untuk bergabung dengannya. Namun, 380 ini meminta agar memasukkan seorang pria culun bernama Minsu ini juga. Daeho menemukan anggota marinir lain yang ingin bergabung ke kelompok mereka. Namun, Junhee minta tolong masuk ke kelompok mereka karena sedang hamil. Pada akhirnya, Nenek Genja dan Yongsik berkelompok dengan Hyunju serta si dukun lautan. 게임은 5인 6각. 근데 Kaki masing-masing peserta akan dikaitkan dengan kaki kelompok mereka dan harus memainkan permainan. Permainannya diantaranya adalah ada dakji, gonggi, lempar batu, gasing, dan juga juggling. Mereka harus melewati garis finish sebelum waktu habis atau mereka akan dieliminasi. Tim Gi-hun juga sudah berbagi masing-masing job permainan yang akan mereka mainkan. 자, 하나, 둘, 셋, 필승! Permainan pun dimulai dan masing-masing tim langsung memulai permainan dengan nyawa sebagai taruhannya. 실패. 성공. Naas bagi mereka yang tak berhasil dengan satu permainan, mereka akan banyak menghabiskan waktu karena kaki mereka sama-sama diikat. 금을 밟았어. 성공. Kedua tim yang bermain sangat panik sehingga mereka kehabisan waktu yang membuat kedua tim dieksekusi saat itu juga. Namgyu meminta obat itu kepada Thanos karena dirinya adalah pecandu obat juga. Para petugas disuruh untuk membersihkan jasad yang ada dan ada salah satu orang yang masih hidup, namun nol menembak jasad itu. 다음 팀들 준비해 주세요. Tim berikutnya adalah tim orang-orang terbuang yang terdiri dari Hyunju, Yongmi, Yongsik, Nenek Genja, serta si dukun. Dan pertanyaannya, apakah mereka bisa melewati permainan ini? Mari kita cari tahu di part keduanya nanti. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian like dan komen videonya. Terserah kalian komen apa aja, yang penting bisa rame dan kita bakal lanjut ke part 2-nya. Baiklah, saya Mario, pamit undur diri dan adios.